Baik, sudah 84 peserta yang masuk. Tapi pertemuan pertama kemarin sampai 100 lebih ya, 125 kalau tadi salah. Halo? Ya, iya, sudah siap. Sudah siap semua ya? Siap, insya Allah. Ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saudara sekalian, ini berarti pertemuan kedua ya. Jadi kita ketinggalan 2 kali pertemuan ya. Pertemuan minggu yang lalu, kemudian pertemuan yang pertama. Nah, besok saya akan minta ke Pak Rifan, petugas IT, untuk membuat setting jadwal tambahan untuk minggu ini dan minggu depan. Baik, saudara sekalian, pada pertemuan yang kedua ini akan materi yang pertama yaitu sejarah bangsa Indonesia dan sejarah bahasa Indonesia. Ya. Jadi seperti saya sampaikan pada pertemuan pertama yang lalu bahwa mata kuliah bahasa Indonesia ini, maaf, suara saya cukup bagus ya? Halo? Iya, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar jelas, Pak. Oke, baik. Karena beberapa hari yang lalu sempat ada gangguan. Ya, baik. Jadi seperti saya sampaikan pada pertemuan pertama yang lalu, ya, ada mata kuliah bahasa Indonesia ini merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian, ya. Mata kuliah pengembangan kepribadian, dan itu ada surat edaran secara nasional bahwa mata kuliah bahasa Indonesia saya memberikan muatan itu dengan cara memberikan materi tentang sejarah bangsa dan bahasa Indonesia, ya, dengan harapan kita bisa menambah wawasan tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, ya, pentingnya nasionalisme, ya, pentingnya pemahaman kita sebagai satu bangsa, ya, satu bangsa yang diikat oleh satu bahasa dan diikat oleh satu tanah air, ya. Itu penting untuk kita tanamkan pada diri kita masing-masing, karena terutama di era globalisasi dan informasi ini, ya, itu pengaruh dari luar, ya, pengaruh dari negara lain itu mengalir begitu derasnya, ya, mengalir begitu derasnya, sehingga kalau kita tidak menyadari, maka kita akan bisa secara tidak sadar tercerabut dari akar budaya dan bangsa kita, ya. Itu sangat mungkin terjadi, ya, karena harus pengaruh dari luar yang begitu deras, ya, begitu deras, dan kita bisa dibuat terlena oleh pengaruh-pengaruh itu, ya, karena berbagai kesenangan yang dibuat, ya. Baik. Oke, yang lain bisa di-mute dulu biar tidak mengganggu temannya. Halo. Halo, yang lain bisa di-mute dulu ya. Baik, nah, untuk membicarakan sejarah bangsa Indonesia, tentu ini sebenarnya satu materi yang sangat luas, ya, materi yang sangat luas, dan tentu kalau semuanya dibicarakan tentu tidak cukup untuk perkuliahan 1 semester, ya. Tetapi kita akan meringkasnya hanya setengah
kali tatap muka ya, setengahnya saja, karena ini nanti kalau memungkinkan kita akan membicarakan juga sejarah bahasa Indonesia ya, kalau waktunya memungkinkan ya. Pertama-tama kita akan bicarakan sejarah bangsa Indonesia ya. Jadi ada sebenarnya paling tidak 2 bidang ilmu ya yang membicarakan sejarah bangsa Indonesia ya, sejarah bangsa Indonesia ya. Bidang ilmu yang pertama adalah arkeologi ya. Kemudian bidang ilmu yang kedua adalah linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif. Arkeologi itu adalah bidang ilmu yang membicarakan kebudayaan manusia prasejarah ya, arkeologi ya. Prasejarah artinya prasejarah itu adalah kebudayaan sebelum bangsa-bangsa itu mempunyai peninggalan yang berupa tulisan ya. Sementara itu masa sejarah ya suatu bangsa adalah masa ketika bangsa itu sudah mempunyai peninggalan yang berupa tulisan. Tapi tentang itu bukan bidang ilmu saya, sehingga saya tidak akan membicarakan. Nah, bidang ilmu saya adalah linguistik historis komparatif. Ya, jadi saya akan bicarakan sejarah bangsa Indonesia dengan menggunakan bahan atau materi yang berasal dari bidang ilmu linguistik historis komparatif ya. Jadi peta ini adalah peta yang dihasilkan oleh bidang ilmu linguistik historis komparatif yang menunjukkan bahwa bangsa-bangsa ya, bangsa-bangsa yang berada di dalam garis peta ini adalah bangsa-bangsa yang mempunyai asal-usul nenek moyang yang sama ya. Bangsa-bangsa yang mempunyai asal-usul nenek moyang yang sama ya. Jadi bagi Anda yang SMA-nya mungkin SMA IPA mungkin tidak pernah mendapatkan materi ini ya. Tapi kalau yang dari IPS barangkali pernah mendapatkan materi ini bahwa bangsa Indonesia khususnya jadi yang ada di peta ini, peta Indonesia ini khususnya, tetapi juga seluruh bangsa yang ada di wilayah yang luas ini ya. Anda bisa melihat ini ya. Ini adalah bangsa-bangsa yang mempunyai asal-usul nenek moyang yang sama. Ya. Asal-usul nenek moyang yang sama. Ini di samudra apa ini namanya? Ada yang tahu samudra apa ini? Halo? Halo? Saya masih bicara dengan Anda? Iya, Pak. Ya, samudra apa, ada yang tahu? Ini samudra apa? Samudra Atlantik. Pasifik, Pak. Samudra Pasifik ya. Ini Samudra Pasifik ya. Samudra Hindia itu yang di sini ya, yang di sebelah selatannya Pulau Jawa, Sumatera sampai ke barat sana ya. Ini Samudra Hindia. Samudra ini adalah Samudra Pasifik ya. Samudra Pasifik. Ini apa ini yang kelihatan sedikit ini apa ini? Anda bisa melihat ini? Benua Amerika, Pak. Benua Amerika, betul ya. Benua Amerika. Jadi ini tepatnya Amerika bagian utara ya. Amerika bagian utara, ini Teluk California. Ya. Nah, ini adalah Hawaii ya. Ini Kepulauan Hawaii di sini. Tentu ini kepulauan ini cukup terkenal ya, karena dulu pada waktu Perang Dunia Kedua ini menjadi sasaran tembaknya Jepang ya. Pernah ditembak Jepang di sini, dan ini sekarang ini merupakan negara bagian Amerika ya, negara bagian Amerika. Tetapi pun begitu ya, penduduk aslinya adalah penduduk asli yang mempunyai asal usul nenek moyang yang sama dengan kita ya, yang ada di sini ya. Jadi ini batas-batasnya di sini adalah Pulau Taiwan, dulu namanya Formosa ya, ya, kemudian sekarang ini namanya Taiwan ya. Banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sini ya. Di sini ini Jepang, ini Korea, kemudian yang ini adalah Formosa. Kemudian ini yang di sebelah selatan ini adalah Selandia Baru. Jadi penduduk asli Selandia Baru ini juga merupakan penduduk aslinya, ini merupakan bangsa ya yang sama dengan nenek moyangnya, sama dengan kita ya. Ini. Kemudian ini ada satu pulau ini tempatnya di sini, tapi sebenarnya ini tempatnya jauh di sebelah barat sana. Ada yang tahu ini pulau apa?
Halo. 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 Madagaskar, Pak. Madagaskar ya, Madagaskar betul. Yang ini apa ini? Yang kelihatan sedikit ini. Halo. Ada yang tahu? Iya, Oke, Pak. Mas. Yang ini yang apa? Halo. Terputus suaranya ya. Afrika ini ya, betul Afrika ya. Afrika. Jadi ini benua Afrika. Benua Afrika, kemudian sebelah mana nih timurnya ini adalah Madagaskar. Di Madagaskar ini kalau ditarik lurus ke utara ini kurang lebih lurus dengan Arab Saudi ya. Arab Saudi. Jadi ini tempatnya ada jauh di sebelah barat sana. Ya, karena tempatnya tidak cukup maka kemudian dibelokkan ke sini ya. Jadi penduduk asli Pulau Madagaskar ini juga berasal dari nenek moyang yang sama dengan kita ya. Berasal dari nenek moyang yang sama dengan kita. Ya, jadi bangsa yang hidup di wilayah yang sangat luas ini sebenarnya mempunyai asal usul nenek moyang yang sama ya. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara kerja linguistik historis komparatif itu menjelaskan asal usul bangsa-bangsa yang memiliki asal usul bahasa yang sama ya. Jadi linguistik historis komparatif itu membuktikan asal usul bahasa untuk menjelaskan asal usul bangsa ya. Jadi ini cara kerja linguistik historis komparatif ya. Nah, linguistik itu adalah ilmu tentang bahasa, ya, ilmu tentang bahasa sehingga linguistik itu mengumpulkan data kesamaan bahasa, ya, mengumpulkan data kesamaan bahasa yang ada pada bahasa-bahasa yang di wilayah yang luas tadi, ya. Coba kita perhatikan nama-nama bahasa yang ada di sini, ya. Anda bisa membaca ini apa tulisannya? Cukup terbaca ya? Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, baik. Jadi ini adalah nama bahasa ini yang ada di kolom yang pertama ini, Paiwan ya. Bahasa Paiwan itu tempatnya ada di Taiwan ya, ada di Pulau Taiwan. Jadi di Pulau Taiwan itu sebenarnya sekarang ini itu ada beberapa bahasa. Salah satunya adalah bahasa Paiwan. Kemudian ini adalah bahasa Tagalog ya. Bahasa Tagalog itu ada di Filipina ya, ada di Filipina. Kemudian bahasa Maanyan ini di Kalimantan, bahasa Bugis ini di Sulawesi ya. Bahasa Malagasy ada yang tahu di mana? Anda bisa memperkirakan bahasa Malagasy di mana? Coba tebak aja. Malaysia, Pak. Malaysia, Pak. Oh iya. Jadi bahasa Malagasy itu ada di Madagaskar. Ya. Bahasa Malagasy itu adalah salah satu bahasa di Pulau Madagaskar. Jadi seperti halnya di Taiwan, di Madagaskar itu ada beberapa bahasa. Salah satunya adalah bahasa Malagasy. Ya. Kemudian bahasa Aceh di Aceh, bahasa Toba Batak di Sumatera Barat ya, Sumatera Barat ya. Kemudian bahasa Bali, bahasa Sasak, ya, kemudian bahasa Jawa kuno, Jawa Baru, ya, Anda tahu semua. Kemudian bahasa Sunda, ya, tahu, ya, bahasa Madura, ada di Pulau Madura dan Jawa Timur dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Kemudian bahasa Melayu, bahasa Minangkabau, ya, bahasa Rapanui. Saya tidak tahu ini di mana ini. Bahasa Hawaii, ya. Bahasa Hawaii ada di Kepulauan Hawaii tadi. Ya, Sinama saya tidak tahu, Gayo di Sumatera, Sika Maumere di Nusa Tenggara, Sika Maumere, kemudian bahasa Toraja ini di bahasa Toraja ini di Sulawesi Utara,
kemudian Enrekang ini Sulawesi Tengah kalau tidak salah, ya. Dawan Timor ini di Pulau Timor, Anda Pulau Timor ya, ya termasuk Timor Leste itu, ya. Timor Leste itu adalah Pulau Timor juga. Kemudian bahasa Rote ya, di Pulau Rote, bahasa Kaili di Sulawesi Tengah, ya, Sulawesi Tengah. Kemudian bahasa Sabu, Sawu ini sebenarnya di Sawu, ya. Kemudian bahasa Kei, ya, di. Nah, apa yang ingin saya tunjukkan? Yang ingin saya tunjukkan adalah bahasa yang di daftar ini, ya, tersebar di wilayah yang sangat luas, ya, di wilayah yang sangat luas, ya, mulai dari Pulau Taiwan, kemudian Filipina, kemudian Kalimantan, kemudian ke barat yang jauh sekali ini Pulau Madagaskar, ya, kemudian Aceh di Sumatera, ya, Bali, Lombok, ya, kemudian Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Barat, Madura, kemudian Melayu ini terutama di Semenanjung Malaysia, Minangkabau di Sumatera, Hawaii di paling utara, ya, dan seterusnya. Ini sangat jauh. Coba kita lihat petanya, ya, kita lihat petanya. Jadi Taiwan di sini, Filipina di sini, kemudian Kalimantan, kemudian Sumatera, kemudian paling barat ini di Madagaskar, ya, paling barat di Madagaskar, kemudian beberapa bahasa tadi di Bali, Lombok, ya, Sawu, Rote, ya, ada di sini, kemudian di Maluku di sini, kemudian Taiwan di sini. Jadi Anda membayangkan betapa jauhnya jarak antara satu bahasa dengan bahasa yang lain yang ada di daftar tadinya, di daftar tadi. Nah, Anda sudah bisa membayangkan letaknya yang sangat berjauhan itu. Mari kita lihat kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan bilangan. Jadi ini contoh kecil, ya, contoh kecil dari data linguistik istilah komparatif yang digunakan untuk membuktikan asal usul bahasa ini, ya, asal usul bahasa ini, dan dengan demikian juga asal usul bangsa yang mempunyai bahasa-bahasa ini. Jadi setiap bahasa ini berarti merupakan identitas suatu bangsa, ya. Bahasa Paiwan tentu miliknya bangsa Taiwan, ya, bangsa Paiwan, ya. Bahasa Tagalog ini miliknya etnik Tagalog yang ada di Filipina, ya. Bahasa Malagasy ini miliknya etnik Malagasy yang ada di Madagaskar, ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi bahasa-bahasa ini, ya, jadi ini adalah kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan bilangan 1 sampai 10, ya. Datanya sebenarnya banyak sekali, ribuan sebenarnya datanya, tapi tentu tidak cukup waktunya untuk kita bicarakan dan lagi juga tidak relevan dengan kita, ya. Setelah Anda memahami bahwa ini ada contoh kecil yang menunjukkan bahwa untuk kata-kata bilangan 1 sampai 10 ternyata bahasa-bahasa yang letaknya sangat berjauhan ini memiliki bentuk yang bahkan sama persis, ya. Ada yang hanya mirip, ya, tapi mirip sekali, tapi ada yang sama persis, ya. Coba kita perhatikan kata untuk 5, ya, 5. Ini di Paiwan digunakan 5, ya. Jadi bahasa Paiwan itu sampai sekarang untuk makna 5, angka 5 itu diungkapkan dengan kata 5, ya. Sama dengan bahasa Indonesia 5, ya. Sama dengan bahasa Bugis 5, ya. Sama dengan Jawa kuno menggunakan 5, ya. Jawa baru ada dialek tertentu, dialek Banyumas itu menggunakan 5, dialek Tengger juga menggunakan 5, ya. Bahasa Sunda, ya. Kemudian bahasa Melayu menggunakan 5 dan seterusnya, ya. Ya, dan ini masih ada lagi banyak yang memiliki kesamaan, sama persis, ya, sama persis. Dan di samping itu ada yang mirip, ya, ada yang mirip, misalnya 5, ya, 5 ini bahasa Tagalog, ya. Kemudian bahasa Madura lemak, ya, lemak, ya, mirip, ya, mirip sekali, ya. Kemudian bahasa Gayo Lime, ya, bahasa Gayo Lime.
kemudian Kaili, bahasa Kaili ini A5, ya. Ya, jadi mirip, ya. Nah, itu satu contoh ya untuk makna 5. Jadi meskipun ini letak bahasa-bahasa ini sangat berjauhan, tetapi ini kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan bilangan, ya, ini banyak yang sama persis, kemudian hampir semuanya mirip. Ya. Ini untuk makna 5. Ya, untuk makna 3, ya, untuk makna 3 juga demikian, ya. Ada telu, ya, telu, ada telu, ya. Kemudian bahasa Batak ini tolu, ya. Bahasa Bali telu, ya. Bahasa Sasak, bahasa Jawa kuno, bahasa Jawa baru telu, ya. Bahasa Sunda tilu, ya. Nah, jadi bahasa Madura telok, ya. Telok. Ya. Jadi banyak yang mirip, ya. Banyak yang mirip. Begitu, ya. Nah, baik, kalau kita perhatikan, ya, kita perhatikan semuanya mulai dari bilangan 1 sampai 10 ini banyak sekali kemiripan kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan bilangan 1 sampai dengan 10, ya. Bilangan 1 sampai 10. Ya. Apa artinya? Nah, ini yang penting. Apa artinya? Kemiripan itu apa artinya? Apakah kemiripan itu terjadi karena kebetulan? Atau karena yang satu meminjam dari yang lain, seperti bahasa Indonesia meminjam banyak kata dari bahasa Inggris, dari bahasa Belanda, dari bahasa Arab, ya, begitu, atau bagaimana? Atau kesamaan ini karena asal usulnya sama, ya, asal usulnya sama. Nah, para ahli linguistik istilah komparatif, ya, berhasil membuktikan dengan kerangka teori dan metode penelitian yang mereka tetapkan, ya, bahwa tidak mungkin ini kesamaan dan kemiripan ini terjadi karena saling meminjam, ya. Tidak mungkin. Mengapa? Tidak mungkin ini bahasa Paiwan dengan bahasa Hawaii yang letaknya sangat berjauhan ini kemudian bahasa Hawaii meminjam bahasa Paiwan, ya. Itu tidak mungkin, ya. Apalagi pada waktu itu jelas tidak ada sarana komunikasi, ya, sarana komunikasi yang bisa digunakan, ya. Jadi mereka berkomunikasi ya secara langsung, ya, secara langsung bertemu, bertatap muka, ya, satu sama lain, ya. Ya, tidak bisa tidak, ya. Itu yang bisa dipastikan, ya, bisa dipastikan. Sehingga para ahli linguistik istilah komparatif mengambil kesimpulan, ya, bahwa kesamaan dan kemiripan kata-kata ini yang jumlahnya ribuan itu logikanya berasal dari asal-usul yang sama. Jadi karena berasal dari asal-usul yang sama, kemudian menyebar, ya, ke seluruh wilayah tadi, maka kemudian ada kata-kata, ya, atau banyak sekali kata-kata yang masih dipertahankan dengan sama persis atau dipertahankan dengan perubahan sedikit, ya, seperti itu. Nah, kemudian dengan menggunakan metode tertentu, ya, ada yang namanya metode leksikostatistik, kemudian para ahli linguistik komparatif itu menghitung berapa persen, ya, berapa persen kemiripannya, ya, berapa persen kemiripannya dan berapa persen perbedaannya. Nah, dari hitung-hitungan itu maka kemudian diketahui bahwa yang paling kecil, ya, kemiripannya itu berarti yang merupakan asal usulnya. Mengapa demikian? Karena yang paling kecil itu berarti dia paling lama ditinggalkan, ya. Jadi kalau ini kesimpulan yang diambil oleh ahli linguistik histori komparatif itu adalah bahasa-bahasa itu berasal dari Taiwan, ya, berasal dari Pulau Taiwan, dan itu memiliki kesamaan dengan hasil analisis bidang ilmu arkeologi, ya. Jadi asal usul bangsa-bangsa yang ada di sini ini berasal dari Taiwan. Jadi linguistik histori komparatif mendapati bahwa kesamaan atau kemiripan bahasa Taiwan ini dengan bahasa-bahasa yang lain ini paling kecil,
ya, paling kecil kesamaannya, ya, kesamaannya. Ya. Sementara semakin ke sini, ya, semakin ke sini, ya. Jadi bahasa-bahasa yang ada di sini ini kesamaannya semakin besar, ya. Semakin ke sini kesamaannya semakin besar. Ya. Jadi itulah yang kemudian digunakan oleh linguistik histori komparatif untuk membuktikan bahwa bahasa-bahasa yang ada di sini, pertama itu asal usulnya sama, ya. Kemudian yang kedua, ya, bisa digunakan untuk merunut arus, ya, arus persebaran dari mana pusatnya, kemudian kemana arah persebarannya, ya. Itu bisa digunakan untuk merunut. Itu berdasarkan persentase kesamaan, ya, persentase kesamaan yang ditunjukkan, ya, yang ditunjukkan. Jadi arus penyebarannya itu arus yang pertama ada 3, yaitu ke tenggara, ke selatan, dan ke barat daya. Kemudian yang di sini terus ke timur, terus ada yang ke utara ke Hawaii, terus kemudian ada yang ke New Zealand. Nah, kemudian selain bisa ditentukan arah persebarannya, ahli linguistik histori komparatif juga bisa memperkirakan, ya, memperkirakan kapan persebaran itu terjadi, ya, kapan persebaran itu terjadi. Jadi dari persentase kesamaan kosakata tadi kemudian dihitung, ya, dengan rumus-rumus tertentu, kemudian bisa dihasilkan angka bahwa persebaran pertama, ya, dari Taiwan ini menyebar pertama ini terjadi 5.000 tahun yang lalu, ya, kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Ya, ini di sini ada angka 5.000, Anda bisa membaca. Kemudian menyebar ke Guam, ke Kiribati, ini kira-kira 4.000 tahun yang lalu, ya, 4.000 tahun yang lalu. Ke Guam ini, ya, ke Guam. Kemudian ke Kiribati ini ada 3.500 tahun yang lalu. Kemudian ke Kepulauan Society ini 1.200. Kemudian ke Kepulauan Hawaii itu 1.600, ya, 1.600. Mengapa di sini lebih lama dan di sini lebih baru, ya? Itu berarti menunjukkan bahwa terjadi 2 gelombang, ya. Gelombang yang pertama itu naik dulu ke Hawaii, kemudian datanglah gelombang kedua terjadi pada 1.200 tahun yang lalu, ya. Kemudian di sini Society ini terus ke New Zealand, ya, ke New Zealand kira-kira 1.000 tahun yang lalu. Sementara yang di Easter Island ini merupakan gelombang yang pertama sama dengan yang terjadi di Hawaii. Ya. Kemudian di Madagaskar ini terjadi 2.000 tahun yang lalu, ya, 2.000 tahun lalu. Kira-kira pada awal tahun Masehi, pada awal tahun Masehi di sini. Nah, inilah apa yang ingin saya jelaskan pada Anda berkaitan dengan asal-usul bangsa Indonesia dan berkaitan dengan pendidikan karakter, ya, pendidikan karakter sebagai salah satu tujuan mata kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Itu adalah bahwa meskipun bangsa Indonesia ini terdiri atas berbagai suku bangsa, ratusan suku bangsa. Kalau dihitung dari jumlah bahasa yang ada, ya, pada tahun 2015 yang lalu, Pusat Bahasa itu berhasil mengidentifikasi 742 bahasa daerah. Itu artinya seluruh kepulauan Indonesia saja, itu ada 742 suku bangsa, ya, 742 suku bangsa, ya. Jadi banyak sekali. Indonesia kalau tidak salah menduduki urutan kedua dari segi banyaknya jumlah suku bangsa, ya, banyaknya jumlah suku bangsa. Dan suku bangsa yang berbeda-beda tadi jumlahnya 744 tadi, ya, itu memiliki kesamaan nenek moyang, ya. Jadi
asal usulnya dari satu nenek moyang. Ya, asal usulnya dari satu nenek moyang. Nah, itulah jadi kesadaran kita terhadap asal usul nenek moyang itu ya, sebaiknya digunakan sebagai salah satu motivasi untuk mengembangkan sikap nasionalisme, ya, untuk mengembangkan sikap nasionalisme bahwa meskipun kita berbeda-beda, tapi sebenarnya asal usul kita itu adalah sama, ya. Meskipun berbeda-beda, tetapi asal usul kita itu adalah sama, ya. Itu yang ingin saya tunjukkan pada Anda semua, ya, pada Anda semua. Jadi mempunyai asal usul yang sama. Nah, kemudian ya, jadi jiwa nasionalisme itu yang mestinya perlu kita kembangkan, ya, ya. Jadi nasionalisme itu, ya, itu sebenarnya bisa dilihat dari 3 sisi, ya. Yang baru kita bicarakan itu adalah sisi sejarahnya. Jadi kita merasa bangsa itu karena diikat oleh satu asal usul yang sama. Itu dari segi sejarah. Dari segi saat sekarang, ya, saat ketika hidup sekarang ini, ya, nasionalisme kita itu diikat oleh adanya satu tujuan yang sama, ya, bahwa sebenarnya sebagai satu negara kesatuan, ya, kita itu mempunyai satu tujuan yang sama. Kemudian dilihat dari masa yang akan datang, ya, maka persatuan dan kesatuan kita itu diikat oleh adanya tujuan yang sama, yaitu sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, nah, jadi itu yang mudah-mudahan, ya, ini bisa diingat untuk seterusnya, bahwa ada satu motivasi yang cukup kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan jiwa nasionalisme, untuk mengembangkan perasaan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, ya. Bahkan sebenarnya itu bisa diperluas, ya, karena yang berasal dari satu nenek moyang sama itu adalah di satu wilayah yang luas ini, tetapi karena ada juga sejarah yang lebih muda yang mengikat bangsa Indonesia, ya, maka tentu tidak mudah untuk menyatukan semuanya ini, ya, tapi paling tidak kita menyatukan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia, itu yang penting, ya, ya. Jadi salah satu sejarah yang mempersatukan kita itu adalah pertama karena ada kerajaan-kerajaan besar yang pernah mempersatukan wilayah Indonesia, yaitu Kerajaan Sriwijaya, kemudian Kerajaan Majapahit. Kemudian juga dipersatukan oleh satu sejarah yang sama, yaitu sama-sama dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, ya. Itu semuanya adalah sejarah yang mengikat kita. Nah, kemudian dari rentetan sejarah itu kemudian bangsa Indonesia berhasil mempersatukan diri, ya, melalui peristiwa Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, dan bahasa persatuan bahasa Indonesia, ya. Nah, itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Jadi yang menjadi materi pertama yang ingin saya kemukakan di sini, ya. Baik. Kemudian, ya, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, ya. Cukup jelas, ya. Maka kemudian saya akan mengganti screen. Yuk, keluar.
Nah, berikutnya kita akan bicarakan tentang sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia. Nah, kalau ini kita memahami sejarah dalam pengertian ilmu sejarah ya. Jadi kita membicarakan sejarah bahasa Indonesia berdasarkan bukti naskah tertulis ya, bukti naskah tertulis ya yang ada ya. Jadi naskah tertulis yang paling tua yang menggunakan bahasa Melayu ya, karena bahasa Indonesia itu sejarahnya berasal dari bahasa Melayu ya. Bahasa Indonesia yang ditetapkan dalam Sumpah Pemuda 1928 itu berasal ya dari bahasa Melayu. Dari bahasa Melayu. Dan sejarah bahasa Melayu yang paling tua terdapat pada 4 prasasti yang ada di Sumatera ya. Sekarang ini kurang lebih ada di Provinsi Jambi ya, tempatnya ada di Jambi ya. Itu merupakan dahulu merupakan salah satu wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya ya. Kerajaan Sriwijaya. Mudah-mudahan Anda masih ingat ya, Kerajaan Sriwijaya ya, pusatnya di sekitar Palembang, sekitar Palembang, sekitar Jambi ya, di situ. Nah, kemudian ada 4 prasasti ya yang tergolong paling tua ya, paling tua sampai saat ini, karena ada kemungkinan suatu saat ditemukan lagi prasasti yang lebih tua lagi, tetapi sampai sejauh ini yang paling tua adalah 4 prasasti itu ya, yaitu prasasti ya, prasasti Kota Kapur ya, baik ya, prasasti Kota Kapur, prasasti Kedukan Bukit, prasasti Karangbrai, dan prasasti Talangtuo ya. Jadi 4 prasasti yang kurang lebih angka tahunnya sama ya, dan ini merupakan prasasti yang tua ya. Hurufnya tentu kita tidak bisa membacanya karena ini adalah huruf Pallawa ya. Huruf Pallawa itu adalah huruf yang berasal dari bahasa Sanskerta yang kemudian disesuaikan dengan fonologi ya, bahasa Melayu ya. Fonologi itu adalah ucapan-ucapan ya, atau bunyi-bunyi bahasa yang ada dalam bahasa Melayu. Jadi seperti bahasa Indonesia sekarang ini ada A, I, U, E, O, kemudian ada P, B, T, D, K, G, C, J, dan seterusnya ya. Itu bahasa Sanskerta itu atau huruf Sanskerta itu kemudian disesuaikan dengan bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa Melayu ya. Jadinya adalah huruf Pallawa. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau kita tidak bisa membacanya, maka ini sudah dialih aksarakan menjadi seperti ini ya. Menjadi seperti ini. Jadi Anda bisa melihat di situ, bisa membaca. Jadi masih ada kata-kata yang bisa kita kenal sampai sekarang ya. Jadi V ini bisa dibaca B, bisa dibaca P ya. Jadi ini dibaca B, bulan ya, bulan. Kata bulan sampai sekarang masih digunakan. Sampau ini V-nya dibaca P ya, dibaca P. Sampan ya, sampan. Ini. Kemudian ini bulan lagi, bulan. Marlapas, lapasnya ini sama dengan lepas ya, lepas. Marlapas itu mar itu sejajar dengan prefix ber dalam bahasa Indonesia sekarang ya. Prefix ber ya. Jadi berlepas ya. Dari ya, dari sama Minanga nama tempat, kemudian Vala, B dibaca B, jadi bala tentara. Kemudian 2 laksa, ya 2, kata 2-nya masih, kemudian dengan,
dengan ya, kemudian 200 ya, ini kata 200 masih kita kenal sampai sekarang 200. Cara ini sebenarnya dalam bahasa Indonesia ada kata cara ya, tetapi di sini cara maknanya peti ya. Kemudian disampan dengan jalan ya, masih kata jalan sama maknanya 1000 ya, 1000 di mata masih ya, ratus tapi menggunakan telu ya, telu itu bahasa Jawa ya, bahasa Jawa telu, tapi ratusnya bahasa Indonesia. 100 ya, 10, 2 banyaknya ya, banyaknya. Jadi ini 1 2 3 4 kata ini semuanya ada dalam bahasa Indonesia ya. Kemudian sukacita ya, sukacita masih, kemudian bulan ya di sini, marbuat itu berbuat atau membuat ya, membuat. Banua ya, benua, dan Sriwijaya. Nah, jadi prasasti ini masih mengandung banyak kata yang terdapat dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia hingga sekarang. Ya, hingga sekarang. Makanya kemudian para ahli sejarah ya mempercayai bahwa bahasa yang digunakan dalam prasasti ini adalah bahasa Melayu kuno, ya, bahasa Melayu kuno. Jadi memang banyak kata-kata dari bahasa Sanskerta karena pada saat Sriwijaya itu berkuasa, ya, agama negara itu adalah agama Buddha, dan kita tahu agama Buddha itu berasal dari India, ya, dan bahasa India atau bahasa agama Buddha itu adalah bahasa Sanskerta. Jadi dengan demikian wajar kalau kemudian kata-kata yang ada dalam prasasti itu banyak mengandung kata-kata Sanskerta. Tetapi masih juga terdapat banyak kata yang merupakan kata bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, itu masih banyak, ya. Masih banyak. Nah, kemudian ini terjemahannya, ya, selamat tahun Saka telah lewat 604, ya. Karena telah lewat 604 maka berarti tahun 605 pada hari ke-11, ya. Paro terang bulan Waisaka Dapunta Hyang naik di sampan mengambil Siddhayatra, ya. Siddhayatra ini tentu adalah istilah dalam agama Buddha, ya. Di hari ke-7 paro terang bulan Dapunta Hyang berlepas dari Nanga. Kemudian tambahan membawa tentara 2 laksa. Jadi 1 itu sama dengan 10.000. Jadi kalau 2 berarti 20.000. Dengan perbekalan 200 cara atau 200 peti di sampan, ya, dengan jalan 1.000, dengan berjalan, ya, 1.312, ya, 1.312 banyaknya datang di mata, ya, tidak tahunya maksudnya, ya. Sukacita di hari kelima paro terang bulan, gagah gembira datang membuat wanua benar, ya, Sriwijaya Jaya Siddhayatra sempurna. Nah, tentu isi dari prasasti ini, ya, tidak ada kaitannya dengan mata kuliah bahasa Indonesia, ya, itu sudah pasti, ya. Tetapi ada satu hal yang berkaitan langsung dengan sejarah bahasa Melayu dan sejarah bahasa Indonesia, ya, ada kaitan langsung, ya. Kaitannya apa? Jadi ini adalah bahasa yang digunakan untuk menulis prasasti. Nah, poinnya di situ. Bahasa Melayu kuno itu adalah bahasa yang digunakan untuk menulis prasasti. Prasasti itu kalau dianalogikan dengan keadaan sekarang, ya, prasasti itu bisa disamakan dengan undang-undang. Jadi kalau sekarang ini undang-undang
di Negara Kesatuan Republik Indonesia ditulis dalam bahasa Indonesia itu karena bahasa Indonesia merupakan bahasa negara, ya, merupakan bahasa negara, bahasa yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan kenegaraan. Maaf, ya, itu. Nah, jadi dengan demikian. Sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu kuno itu juga digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan. Ya, digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan. Nah, itulah poin pentingnya. Ya. Jadi kita mengambil prasasti ini sebagai satu titik tolak untuk menjelaskan bahwa sejak tahun 605, ya, 605 atau sejak masa kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa resmi kerajaan. Bahasa resmi kerajaan. Apa artinya? Artinya adalah bahwa bahasa Melayu itu sudah digunakan di seluruh wilayah kerajaan Sriwijaya. Ya. Bahasa Melayu sudah digunakan di seluruh wilayah kerajaan Sriwijaya. Nah, berarti kita harus mengetahui, ya, wilayah kerajaan Sriwijaya itu di mana saja, ya, di mana saja. Jadi menurut referensi yang kita punya, ya, bahwa wilayah kerajaan Sriwijaya itu ada di, oh ya, mungkin ada petanya ini ya. Ah, ini dia. Kita bisa menggunakan ini. Nah, ini Sriwijaya Empire. Jadi kerajaan Sriwijaya, ya, kerajaan Sriwijaya. Jadi yang diberi warna coklat ini, yang diberi warna coklat tua ini dan juga coklat yang agak muda, ya. Ini merupakan wilayah kerajaan Sriwijaya. Jadi mulai dari Jawa Barat, ya, Jawa Barat. Kemudian sebagian Kalimantan bagian barat, ya, ini. Terus kemudian keseluruhan wilayah Pulau Sumatera, ya, Pulau Sumatera, kemudian Bangka Belitung, ya, kemudian seluruh semenanjung apa ini Malaysia, seluruh semenanjung Malaysia, kemudian ini sebagian wilayah Thailand, ya, jadi sebagian wilayah Thailand itu sampai di sini. Ya, sampai di sini. Jadi Thailand bagian selatan ini juga merupakan bagian dari wilayah kerajaan Sriwijaya. Jadi dengan demikian, sebagai bahasa resmi kerajaan, tentu di daerah-daerah ini pasti ada kelompok-kelompok orang yang sudah menguasai bahasa Melayu, ya, sudah menguasai bahasa Melayu. Dan terutama untuk Thailand bagian selatan sampai sekarang ini Thailand bagian selatan penduduknya menggunakan bahasa Melayu, ya, bahasa Melayu. Jadi kalau Anda mungkin di Politeknik, ya, Politeknik ada mahasiswa yang berasal dari Thailand, ya, itu kalau yang di Jember itu rata-rata dari Thailand bagian selatan ini, ya, dan mereka bahasa ibu mereka adalah bahasa Melayu. Bahasa ibu mereka adalah bahasa Melayu. Nah, itu salah satu hal yang membuktikan bahwa wilayah kerajaan Sriwijaya itu mencakupi Thailand bagian selatan, ya, ini. Nah, jadi itu yang pertama, ya, yang pertama itu. Jadi bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perhubungan di seluruh wilayah kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa resmi kerajaan, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai satu kerajaan yang besar, tentu Sriwijaya juga mempunyai kepentingan terhadap perdagangan antar pulau, ya. Mempunyai kepentingan terhadap perdagangan antar pulau, ya. Ini ada satu buku yang sangat menarik untuk mengetahui tentang perdagangan antar pulau itu. Judulnya adalah Rempah, Jalur Rempah dan Dinamika
masyarakat Nusantara. Ya. Ini bisa diakses bebas di internet ya, bisa di internet. Jadi dengan mengetikkan ini kata-kata kunci judulnya ini, maka Anda bisa mengakses buku ini. Buku ini. Saya cuplikan atau saya kutipkan beberapa bagian, ya. Ini ada 2 slide ya, cukup banyak juga yang. Jadi ini terdapat pada halaman 73 dari buku itu. Ya. Dari buku itu saya bacakan untuk Anda. Ya. Pada awal abad Masehi, ekonomi Eropa menjadi semakin baik menyusul terbangunnya Pax Romana. Ya, kita tidak perlu tahu dulu ya. Hal ini juga mengondisikan terjadinya kenaikan permintaan terhadap berbagai komoditi dagang dari negeri-negeri seberang. Negeri seberang itu maksudnya negeri di luar Eropa ya. India barangkali tidak mampu lagi memenuhi demand atau permintaan untuk pasar Eropa. Jadi perdagangan India itu sampai ke Eropa ya, ceritanya seperti itu. Tapi pada awal abad Masehi itu India sudah tidak mampu lagi memenuhi ya. Lagi pula rempah-rempah dari India tidaklah lengkap karena hanya menyediakan lada. Jadi di India itu juga ada rempah-rempah tapi hanya lada. Ya, hanya lada. Dalam hal ini Kepulauan Indonesia menghasilkan semua jenis rempah-rempah. Ya, jadi rempah-rempah di Indonesia pada waktu itu lengkap ya. Ada lada, kayu manis, pala, cengkeh dan sebagainya. Jadi masih ada jenis-jenis rempah-rempah yang lain. Itu ada di Kepulauan Indonesia. Jadi revolusi transportasi maritim pertama kali di Nusantara terjadi pada awal abad Masehi. Jadi jauh sebelum Sriwijaya ada. Ya, jauh sebelum Sriwijaya ada. Sriwijaya ada pada tahun 605 itu tadi kalau menurut prasasti itu ya. Tapi ini penjelasan ini menjelaskan mulai awal abad Masehi. Jadi mulai tahun 1 Masehi. Itu sudah terjadi perdagangan antar pulau khususnya untuk komoditas rempah-rempah. Ya, baik. Perubahan rute perdagangan global ini di samping dipicu oleh ketidakamanan jalan darat melalui Asia Tengah, ya, yang terkenal dengan nama jalur sutra, ya, jalur sutra yang menghubungkan Cina sampai ke Eropa, ya. Juga permintaan produk rempah yang semakin meningkat, yang juga mampu dihasilkan oleh daerah-daerah di Kepulauan Nusantara. Ya. Sejak saat itu geliat perdagangan rempah-rempah menjadi sangat spektakuler ya. Jadi ini ada kata spektakuler itu berarti perdagangan rempah-rempah di Nusantara itu sangat ramai ya, sangat ramai. Ya, sangat ramai. Nah, kemudian perdagangan rempah-rempah ini menjadi driving force ya bagi kegiatan perdagangan dan pelayaran secara umum selama berabad-abad. Perdagangan maritim telah memberikan dampak bagi ekspansi pedagang India, Arab, dan dunia Timur. Dunia Timur itu Indonesia ya. Selain itu perubahan ini juga mendorong lahirnya berbagai emporium atau kerajaan di Nusantara seperti Sriwijaya, Melayu, Samudra Pasai, Majapahit, Malaka, Demak, Ternate, Tidore, Makassar ya, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian sejak perkembangan kekuatan Islam mulai pada abad ke-7 Masehi, baik jalur sutra maupun daratan Asia Tengah maupun jalur rempah di sepanjang Samudra Hindia Selatan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ya. Dalam waktu singkat, mata rantai jalur sutra di kawasan bibit Timur Mediterania, Asia Barat, dan Asia Tengah berada di bawah payung kekuasaan Islam, sehingga memungkinkan jalur sutra relatif aman kembali. Ya. Nah, itu. Nah, ini peta perdagangan, peta transportasi perdagangan rempah khususnya ya. Anda jalurnya ini di Maluku ya, dan itu jadi pusat rempah-rempah di Indonesia itu ada di Maluku dulu ya. Kalau sekarang sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia itu ada rempah-rempah ya, karena budidaya pertanian. Tapi pada masa itu ya satu-satunya penghasil rempah-rempah itu ada di Maluku ini. Selain di India ya, di India itu di sini. Tapi India hanya menghasilkan lada. Sementara di Maluku ini rempah-rempahnya lengkap ya. Nah, ini perdagangannya Anda lihat di sini
dari Maluku terus ke barat ya, ke barat, ada yang ke utara sampai sampai ke Jepang dan ke Cina ya. Ini kemudian ke barat ini ke India ya, dari India kemudian di wilayah negara-negara Arab ya, negara-negara Arab ya. Kemudian dari sinilah kemudian ini terus menyebar ke wilayah Eropa ya, wilayah Eropa. Jadi Eropa itu mengenal rempah-rempah itu melalui pedagang-pedagang yang berasal dari Arab. Ya, dari Arab. Apa kaitannya dengan sejarah bahasa Indonesia? Kaitannya. Perdagangan tentu memerlukan satu bahasa yang dipahami bersama penjual maupun oleh pembeli, ya, oleh penjual maupun oleh pembeli. Nah, jadi dengan demikian bahasa yang paling siap digunakan untuk itu adalah bahasa Melayu, ya, bahasa Melayu. Jadi rempah-rempah yang jalurnya mulai dari Maluku sampai ke barat, ya, ke seluruh kepulauan Indonesia ini, ya, ini semuanya menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu, bahasa pengantar bahasa Melayu. Kemudian ini berpengaruh secara langsung terhadap luasnya pemakaian bahasa Melayu. Luasnya pemakaian bahasa Melayu. Jadi poin pentingnya adalah itu. Poin pentingnya adalah mulai abad 1 Masehi sampai dengan Sumpah Pemuda dan sampai sekarang ya, bahasa Melayu itu digunakan sebagai lingua franca. Lingua franca itu adalah bahasa pengantar, ya, bahasa perhubungan antar pulau, bahasa perhubungan antar pulau, khususnya di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai dengan Papua ya, dengan Papua itu menggunakan ada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah menguasai bahasa Melayu, ya. Mulai dari zaman Kerajaan Sriwijaya, kemudian Kerajaan Majapahit, kemudian Majapahit runtuh, kerajaan-kerajaan Islam dan kerajaan-kerajaan di seluruh pulau yang ada di Indonesia ini, ya, semuanya menyelenggarakan perdagangan antar pulau dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu, ya, bahasa Melayu. Nah, jadi ya, bahasa Melayu itu sudah menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan antar pulau selama ribuan tahun, ya, dengan 3 fungsi. Dengan 3 fungsi. Fungsi yang pertama sebagai bahasa resmi kerajaan tadi, ya, sebagai bahasa resmi kerajaan, maka bahasa Melayu kuno digunakan di seluruh wilayah Kerajaan Sriwijaya, ya, Sriwijaya. Kemudian sebagai bahasa perdagangan antar pulau, bahasa Melayu kuno digunakan di seluruh wilayah Indonesia dan bahkan di beberapa wilayah di luar negeri, yaitu di Filipina bagian selatan, kemudian di Semenanjung Melayu, sampai dengan di Thailand bagian selatan. Ya. Kemudian fungsi yang ketiga, bahasa kebudayaan, itu menulis berbagai jenis naskah, khususnya buku pelajaran agama Buddha. Ya. Mengapa? Karena Kerajaan Sriwijaya kan pusat penyebaran agama Buddha di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini yang saya kira penting untuk Anda pahami betul, ya, untuk Anda pahami betul tentang keberadaan bahasa Melayu sebagai lingua franca, sebagai bahasa perhubungan antar pulau, ya, yang mendukung 3 fungsi: bahasa resmi kerajaan, bahasa perdagangan antar pulau, bahasa kebudayaan. Ya. Dengan adanya 3 fungsi ini, maka secara terus-menerus, bahasa Melayu tetap berfungsi sebagai lingua franca. Ya. Itu poin pentingnya, yang nanti akan berpengaruh secara langsung pada suksesnya Sumpah Pemuda. Ini yang mau kita lihat, ya. Pengaruh dari sejarah bahasa Melayu kuno ini, ya, sebagai lingua franca
dengan tiga fungsi ini kaitannya nanti dengan suksesnya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, tayang ini sebagian menjelaskan tentang beberapa peristiwa sebelum atau yang mengawali peristiwa Sumpah Pemuda. Ya. Yang pertama, ya, pada tahun 1901 diciptakan atau dirumuskan ejaan Van Ophuijsen. Ya, ejaan Van Ophuijsen. Ada yang pernah mendengar nama Van Ophuijsen? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Baru kali ini ya. Baru kali ini ya. Jadi ada sarjana Belanda yang namanya Van Ophuijsen yang kemudian merumuskan ejaan, ya, ejaan Van Ophuijsen yang digunakan untuk menulis dalam bahasa Melayu. Ya. Nah, apa pentingnya? Pentingnya adalah dengan adanya ejaan ini maka semua terbitan, jadi kita tahu bahwa pada awal tahun 1900 itu sudah diciptakan mesin cetak, ya, sudah diciptakan mesin cetak, ya. Sehingga naskah-naskah yang dicetak itu kemudian dicetak dengan menggunakan ejaan Van Ophuijsen dengan tujuan, ya, dengan tujuan mudah dibaca oleh kalangan yang lebih luas, ya, oleh kalangan yang lebih luas. Nah, itu artinya kemudian menguntungkan bagi bahasa Melayu, ya, karena apa? Karena berarti fungsinya bertambah lagi. Kalau tadi fungsinya hanya 3, bahasa resmi kerajaan, bahasa perdagangan, bahasa kebudayaan, ya, maka sekarang ini pada tahun 1901, ya, fungsinya sebagai bahasa penerbitan, ya. Fungsinya sebagai bahasa penerbitan. Artinya bahasa Melayu kemudian dipakai sebagai, ya, sebagai bahasa yang digunakan untuk menulis terbitan, ya, barang-barang cetakan, ya, yang dicetak, ya. Jadi naskah yang dicetak, ya, itu. Dan itu menggunakan bahasa Melayu. Sehingga dengan demikian bahasa Melayu semakin banyak, ya, semakin banyak digunakan oleh bangsa Indonesia, ya, semakin banyak. Nah, itu tahun 1901. Pada tahun 1908 lahirlah organisasi sosial pertama yang namanya Budi Utomo. Organisasi ini yang pertama yang bersifat nasional. Artinya bersifat nasional, Budi Utomo tidak hanya menerima anggota dari satu etnik, ya, tidak, tetapi Budi Utomo menerima anggota dari semua etnik yang ada di Indonesia. Kemudian Budi Utomo juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi organisasi, ya, bahasa resmi organisasi. Nah, ini berarti semakin memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa organisasi yang bersifat nasional, ya, yang bersifat nasional. Itulah kemudian Budi Utomo, hari lahirnya Budi Utomo itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ada yang tahu tanggal dan bulannya? Tanggal dan bulan lahirnya Budi Utomo? Halo? Ada yang tahu Budi Utomo lahir pada tanggal dan bulan apa tahun 1908? Tidak ada. Hari Kebangkitan 20 Mei. 20 Mei. 20 Mei. 20 Mei. 20 Mei itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena itu merupakan hari lahirnya Budi Utomo, ya, yang merupakan organisasi sosial yang bersifat nasional pertama kali. Nah, kemudian pada tahun 1917, sekarang pukul berapa ya?
masih ada waktu kira-kira 30 menit. Ya, kurang ya. 30 menit kurang. Baik, ya, lanjutkan. Jadi pada tahun 1917, ya, pemerintah Belanda membentuk Komisi Bacaan Rakyat. Ya, Komisi Bacaan Rakyat. Dalam istilah Belanda namanya Komisi for the Volkslectuur. Komisi for the Volkslectuur. Volkslectuur. Ya. Volk itu rakyat. Ya, Volkslectuur. Ya. Jadi Komisi Bacaan Rakyat. Ya. Komisi Bacaan Rakyat. Apa tugas komisi ini? Tugas komisi ini adalah memilih naskah untuk diterbitkan, untuk dijadikan bacaan rakyat. Ya. Memilih naskah untuk diterbitkan agar menjadi bacaan rakyat. Ya. Ya, kita tidak melihat pentingnya komisi ini. Ya, kalau kita bandingkan dengan sekarang, itu kecil sekali kalau dibandingkan dengan keadaan sekarang. Karena sekarang ini naskah sudah bisa diproduksi dengan sangat mudah, ya, juga bisa diakses dengan sangat mudah. Anda berdiri atau Anda menghadapi laptop selama 10 menit begitu saja, Anda bisa mendapatkan naskah jumlahnya ribuan halaman, ya, betul begitu ya? Bisa begitu ya? Jadi Anda menghadapi laptop ya selama 10 menit saja Anda bisa download atau bisa unduh ya naskah tertulis yang jumlahnya ribuan halaman. Ya. Tentu kalau dibandingkan dengan hasil kerja komisi ini, ya hasil kerja komisi ini kecil sekali. Ya. Tapi untuk situasi saat itu, untuk situasi tahun 1917 pada bangsa Indonesia itu sebagian besar ya. Bagian besar masih belum naik huruf, masih belum bisa baca tulis, ya. Maka kehadiran komisi ini dengan bacaan rakyatnya itu besar sekali artinya, ya. Besar sekali dampaknya bagi penyebaran pemakaian bahasa Indonesia ya, atau bahasa Melayu ya. Pada waktu itu namanya masih bahasa Melayu. Ya. Jadi ini yang perlu dipahami ya, perlu dipahami bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Belanda ya yang kemudian berpengaruh. Apa ini ya? Halo. Oke. Ya. Ini masih didengarkan ya? Saya masih bicara dengan Anda ya? Iya, Pak. Khawatir saya bicara sendiri ini ya. Ya, baik ya. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa ada peristiwa-peristiwa yang kemudian ya, ada peristiwa-peristiwa yang kemudian memperluas pemakaian bahasa Melayu. Ya, memperluas pemakaian bahasa Melayu. Jadi dengan lahirnya Komisi Bacaan Rakyat ini, bahasa Melayu semakin luas digunakan oleh bangsa Indonesia. Ya, semakin luas digunakan oleh bangsa Indonesia. Nah, situasi inilah yang kemudian memberikan persiapan bagi kemudahan Sumpah Pemuda ya, dalam merumuskan 3 sumpah yang terkenal itu. Jadi sini saya ingin menekankan pada Anda semua bahwa Sumpah Pemuda itu sebenarnya merupakan satu peristiwa yang luar biasa, ya, yang luar biasa yang bisa diusahakan dengan relatif mudah, ya, dengan relatif mudah. Mengapa relatif mudah? Karena sudah tersedia sejarah perjalanan bahasa Melayu selama paling tidak 1.900 tahun. Ya. 1.900 tahun bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca.
ya, lingua franca. Dan pada 3 peristiwa terakhir ini 1901, 1908, 1917 ya, itu ada 3 peristiwa penting yang kemudian semakin memantapkan bahasa Melayu ya sebagai bahasa alat komunikasi di seluruh wilayah Nusantara waktu itu ya. Jadi secara itulah yang kemudian membuat Sumpah Pemuda berjalan dengan relatif mudah. Padahal hasilnya luar biasa ya, hasilnya luar biasa. Ya. Jadi Sumpah Pemuda 3 sumpah itu yang pertama adalah kami pemuda dan pemudi Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami pemuda dan pemudi Indonesia mengaku berbangsa satu, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ada yang bisa menyebutkan sumpah yang ketiga? Ini rumusannya agak berbeda. Ya. Rumusan sumpah yang pertama dan kedua mirip, ya, tapi yang ketiga ini berbeda. Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Pak. Oke, silakan Ayunda. Kami putra dan putri Indonesia Ya, menjunjung Indonesia. bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, betul. Ya. Kami putra dan putri Indonesia, maaf tadi saya salah ya. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi rumusannya agak berbeda. Rumusannya agak berbeda. Menjunjung bahasa persatuan. Bukan mengaku berbahasa yang satu, bukan. Karena kalau mengaku berbahasa yang satu itu berarti hanya bahasa Indonesia yang digunakan. Ya. Tapi di sini rumusannya adalah menjunjung bahasa persatuan. Jadi di samping bahasa persatuan ada bahasa-bahasa daerah ya yang masih tetap digunakan di daerah masing-masing. Tetapi bahasa Melayu yang kemudian diubah namanya menjadi bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa persatuan. Bahasa yang digunakan untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Ya, seluruh bangsa Indonesia. Nah, ini merupakan satu hasil yang luar biasa ya. Luar biasa ya. Mengapa dikatakan luar biasa? Karena Indonesia yang mempunyai bahasa etnik dan suku bangsa yang jumlahnya ratusan tadi ya, ada 742 tadi ya, itu mestinya bukan merupakan perkara yang mudah untuk mengangkat satu bahasa nasional ya, bahasa persatuan ya. Itu bisa menjadi satu hal yang sangat sulit ya, sangat sulit ya. Belum lagi ditambah dengan pada waktu itu ada beberapa bahasa daerah yang jumlah penuturnya jauh lebih besar daripada jumlah penutur bahasa Melayu ya. Saya mempunyai data statistik sebenarnya ya, data statistik tapi hanya menyebutkan 3 bahasa, yaitu bahasa Jawa, bahasa Sunda dan bahasa Melayu ya. Hanya 3 bahasa ini yang ada di situ ya. Jumlah penutur bahasa Jawa pada saat itu, ya, menurut statistik itu ada 60 juta. 60 juta. Ya. Kemudian bahasa Sunda ada 8.700.000. Ya, 8.700.000. Ya. Bahasa Madura pasti beberapa juta juga. Ya. Bahasa Bali pasti beberapa juta juga. Sementara penutur asli bahasa Melayu hanya 2.700.000. 2.700.000 ingat saya. Artinya tidak sampai 3 juta lah ya, tidak sampai 3 juta. Jadi dilihat dari jumlah penuturnya, sebenarnya penutur bahasa Melayu jauh lebih sedikit ya, dibandingkan terutama dengan bahasa Jawa, tetapi juga dengan bahasa Sunda, bahasa Madura dan bahasa Bali ya. Ya, ada di bawah jumlah penutur bahasa-bahasa itu. Tetapi mengapa yang dipilih hanya justru bahasa Melayu? Ya, mengapa yang dipilih justru bahasa Melayu? Ya, itu karena bahasa Melayu sudah mempunyai sejarah yang sangat panjang sebagai lingua franca. Ya. Jadi bahasa Melayu selama ribuan tahun sudah digunakan di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan itu yang tidak dimiliki oleh ya, bahasa Jawa,
bahasa Sunda, bahasa Madura, dan bahasa-bahasa daerah yang lain, ya. Tidak. Ya. Jadi lingua franca hanya dimiliki oleh bahasa Melayu. Nah, oleh karena itu, dengan pelaksanaan Sumpah Pemuda yang mungkin hanya 1-2 hari, mungkin ya 1-2 hari itu, ya para pemuda Indonesia berhasil menetapkan, merumuskan Sumpah Pemuda yang sila ketiganya atau sumpah yang ketiga adalah menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya. Nah, itu akan menjadi kelihatan luar biasa lagi kalau kita bandingkan dengan sampai sekarang ini paling tidak ada 2 negara yang sampai sekarang belum mempunyai bahasa persatuan, belum mempunyai bahasa nasional. Ya. Ada yang tahu 2 negara itu? Mungkin lebih ya, tapi setidaknya ada 2 negara itu. Ada yang tahu negara mana dan negara mana yang sampai sekarang belum mempunyai bahasa nasional? Halo? Timur, Pak. Timur. Timur itu hanya satu etnik, ya. Ada satu etnik. Jadi mereka hanya menggunakan satu bahasa etnik, ya. Mungkin begitu ya. Artinya kalau toh ada lebih dari satu etnik itu mereka dengan mudah merumuskan bahasa nasional, ya. Ya, bukan Timur ya. Ada bahasa yang lebih besar lagi yang sampai sekarang belum mempunyai bahasa nasional. India, Pak. Kuba, India, Pak. betul ya. Australia. Australia mungkin juga ya, Australia, karena Australia itu terdiri atas banyak etnik. Mana? Bolivia. Ya, mungkin ya, tapi saya tidak tahu itu ya. Bolivia. Tapi yang ingin saya tekankan ini adalah India ya, India. India itu sampai sekarang belum mempunyai bahasa nasional. Nah, India, negara dengan jumlah penduduk nomor 2 terbesar di dunia, sampai sekarang belum mempunyai bahasa nasional, ya. Belum mempunyainya. Mereka hanya mempunyai bahasa negara. Bahasa negara di India itu adalah bahasa Inggris, ya. Yang pertama bahasa Inggris, yaitu bahasa yang digunakan oleh penjajahnya, ya. Bahasa penjajah. Dulu sejarahnya India itu dijajah oleh Inggris, ya, sehingga banyak penduduk India yang bisa menguasai bahasa Inggris, sehingga bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa negara. Bahasa negara. Kemudian di samping bahasa Inggris ada 5 bahasa daerah yang juga digunakan sebagai bahasa negara. Negara yang kedua yang saya tahu itu adalah Filipina. Filipina, negara tetangga kita, Filipina. Ya, Filipina juga merupakan negara multi etnik, ya, meskipun tidak sebanyak Indonesia, tapi termasuk multi etnik juga. Ya. Dan sampai sekarang Filipina masih belum berhasil menetapkan bahasa nasional. Filipina hanya mempunyai bahasa negara, yaitu bahasa Inggris, ya, jadi bahasa penjajahnya bahasa Inggris, dan bahasa Tagalog. Bahasa Tagalog itu adalah bahasa daerah Filipina yang jumlah penduduknya paling besar. Ya. Tapi meskipun begitu, bahasa Tagalog belum diakui sebagai bahasa nasional. Ya. Belum. Jadi kalau kita bertanya pada warga negara Filipina, ya, apakah bahasa nasional Anda? Mereka tidak bisa menjawab, ya. Tidak bisa menjawab. Mereka hanya bisa menjawab mereka mempunyai bahasa negara. Nah, itulah maka Sumpah Pemuda itu harus kita pahami sebagai satu peristiwa luar biasa yang bisa mempersatukan 742 etnik, ya, 742 etnik ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia, ya, dalam satu kesatuan bangsa Indonesia, dan mengangkat bahasa Melayu dengan nama bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, ya. Nah, sehingga dengan peristiwa itu maka seluruh bangsa Indonesia
sudah bersepakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa identitas bangsa, ya. Salah satu identitas bangsa yaitu bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan sebentar lagi, ya. Nah, kemudian masih ada satu tonggak sejarah lagi, ya, untuk bahasa Indonesia, ya, yaitu mana ini, ya. Oh ya, mungkin ini dulu, ya. Jadi faktor yang memungkinkan pengangkatan bahasa nasional, bahasa Melayu, yaitu ada 3, ya, ada 3. Yang pertama, bahasa Melayu sudah selama berabad-abad menjadi lingua franca, ya. Ini yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Ya. Kemudian yang kedua, struktur bahasa Indonesia lebih sederhana, ya. Struktur bahasa Indonesia lebih sederhana. Apa yang dimaksud strukturnya lebih sederhana? Ya, coba kita lihat bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Sunda, ya. Ketiga bahasa ini, dan mungkin juga bahasa Bali, ya. Ingat saya bahasa Bali juga, ya. Keempat bahasa ini mempunyai apa yang disebut dengan tingkat tutur, ya, tingkat tutur, ya, tingkatan-tingkatan bahasa, ya. Jadi ada bahasa yang kasar, bahasa yang sedang, ada yang bahasa yang halus, ya. Untuk bahasa Jawa disebut dengan bahasa Jawa Ngoko yang kasar, bahasa Jawa Madya yang tengah-tengah, dan bahasa Jawa Kromo yang tingkat halus, ya, yang tingkat halus. Jadi ada 3 tingkat tutur dalam bahasa Jawa. Bahasa Madura juga mempunyai 3 tingkat tutur, ya. Tingkat tutur yang kasar itu disebut dengan enje iya, ya, enje iya. Enje itu tidak, iya itu iya, ya, enje iya. Jadi kalau mengatakan tidak itu enje, kalau mengatakan iya itu iya, ya. Itu nama untuk tingkat tutur yang kasar, ya. Kemudian tingkat tutur yang sedang, yang menengah disebut dengan engki enten, ya. Engki enten. Kalau mengatakan iya itu engki, kalau mengatakan tidak itu enten, ya. Engki enten. Kemudian tingkat yang halus yaitu engki bunten. Kalau mengatakan iya itu engki, kalau mengatakan tidak itu bunten, ya. Jadi ada 3 tingkatan. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya bahasa Jawa yang diangkat menjadi bahasa nasional, ya, maka samping sudah sulit mempelajari bahasa Jawa, ya, jadi orang-orang di luar suku Jawa itu harus belajar bahasa Jawa, ya, maka orang-orang itu juga harus mempelajari 3 bahasa sekaligus, ya, yaitu bahasa Jawa Ngoko, bahasa Jawa Madya, dan bahasa Jawa Kromo, ya. Jadi itulah, maka salah satu keunggulan bahasa Indonesia itu adalah strukturnya lebih sederhana, lebih sederhana. Jadi sudah sebagai lingua franca, ya, kemudian strukturnya juga sederhana. Kemudian yang ketiga, ada kerelaan dari seluruh etnik yang ada di Indonesia untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Jadi terutama etnik Jawa itu dia menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Kemudian etnik-etnik yang lain, etnik Sunda, etnik Madura, etnik Bali, ya, dan semua etnik yang lain itu juga dengan sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Ya. Itulah yang kemudian buat sukses Sumpah Pemuda. Ya, itu. Kemudian peristiwa berikutnya adalah tanggal 18 Agustus 1945, ya, yaitu dengan ditetapkannya UUD 45 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 36 di situ disebutkan, ya, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Jadi kalimatnya sangat singkat, ya. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ya. Nah,
dengan satu kalimat itu dalam pasal 36 itu berarti secara resmi ya, bahasa Indonesia mempunyai satu kedudukan yang baru, yaitu sebagai bahasa negara. Bahasa yang digunakan untuk praktek penyelenggaraan kenegaraan. Nah, jadi dengan demikian, sampai dengan tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan. Kedudukan yang pertama sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda 1948, kemudian kedudukan kedua sebagai bahasa negara, ya, sebagai bahasa negara. Nah, baik. Pukul 19.52 ya. Baik, sampai ini ada yang bertanya? Saya terus yang bicara ya. Anda tidak ada yang bicara ini ya. Oke, ada? Halo. Sebenarnya cukup jelas, Pak. Semua cukup jelas ya. Oke, ya baik. Jadi nanti dari catatan dua file ini silakan nanti dibaca kembali, diulang kembali, kemudian poin-poin penting ya yang berkaitan dengan sejarah bahasa Indonesia, ya, sejarah bangsa Indonesia dan sejarah bahasa Indonesia itu harap diperhatikan ya, diperhatikan dan dipahami sebagai satu motivasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa. Karena persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting untuk selalu diupayakan ya, untuk selalu diupayakan. Mengingat bangsa Indonesia, tanah tumpah darah Indonesia itu merupakan satu kekayaan yang luar biasa yang banyak yang banyak diingini ya, yang banyak jadi banyak bahasa-bahasa yang lain yang menginginkan bisa ikut menikmati atau ikut memanfaatkan kekayaan budaya dan kekayaan alam Indonesia ya, karena begitu besarnya ya potensinya ya. Jadi dari alamnya saja berbagai tambang, ya, jenis tambang mulai dari bahan bakar minyak sampai dengan logam ya dan seterusnya ya itu sangat kaya ya. Bahkan di Papua sana ya ada gunung emas ya, terbesar mungkin di dunia ya, terbesar di dunia yang ada di sana, dan itu tentu sangat menarik minat negara-negara asing untuk ikut menguasai kekayaan alam tersebut ya. Dan kemudian jumlah bangsa Indonesia yang jumlahnya ada sekarang ada berapa juta bangsa Indonesia? 300 ada 300 juta? Saya tidak tahu ini jumlahnya berapa. 350 mungkin ya. Aduh, ada yang tahu? Tidak ada. Tapi yang jelas jumlahnya kalau tidak keempat, kelima terbesar di dunia ya. Dan itu merupakan pangsa pasar ya, tempat menjual ya barang-barang industri ya yang potensial ya. Jadi makanya banyak negara yang kemudian berminat bekerja sama dengan Indonesia. Salah satu tujuannya adalah untuk bisa berdagang di Indonesia karena jumlah pembelinya yang sangat besar ya, dan itu kalau kita tidak berusaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan, maka tentu kita dengan mudah dikuasai oleh bangsa-bangsa lain ya, oleh bangsa lain. Nah, baiklah. Jadi itu minggu depan. Oh ya, begini. Karena tadi kita sudah tertinggal 2 kali pertemuan, maka saya ingin mengusahakan ada jadwal tambahan ya. Ada jadwal tambahan. Kapan kira-kira Anda bisa? Hari Sabtu bisa? Halo?
Halo. Halo. Ya, Pak. Kalau kita buat jadwal tambahan hari Sabtu bisa? Kamis, Pak, mungkin, Pak. Kamis ya? Kamis pukul berapa? Pagi bisa, Pak. Kamis pagi ya? Kamis pagi. Sebentar, saya lihat jadwal dulu ya. Ya, halo. Kamis itu saya mengajar pukul 10.40 sampai 12.20. Ya. Anda bisa pukul berapa? Sore bisa, Pak. Oke, Pak. Sore itu pukul berapa? Jam 3 boleh, Pak. Jam 3 ya? Jam 3, oke. Jam 3 ya. Jadi kalau kalau Kamis berarti bisanya mulai minggu depan ya, karena kan saya harus minta tolong petugas TI ya untuk membuat setting jadwal tambahan itu ya, jadwal tambahan itu. Jadi itu berarti baru minggu depan ya. Jadi minggu depan hari Kamis pukul 15 atau nanti akan kita umumkan ya. Pukul 15 kita akan membuat jadwal tambahan. Jadi minggu depan dengan minggu depannya lagi ya, untuk 2 kali pertemuan ya. Jadi kita ketinggal 2 kali pertemuan, maka kita membuat jadwal tambahan 2 minggu ya. Jadi Kamis minggu depan dan minggu depannya lagi. Begitu ya? Iya, Pak. Oke. Baik, Pak. Oke, Pak. Oke. Iya, Pak. Baik, Pak. Nah, baik. Mengakhiri perkuliahan ini seperti biasanya kita akan membuat foto keluarga ya. Aduh, sebentar. Cara menghapus. Bagaimana cara menghilangkan daftar ini ya? Oh, ini dia. Nah, sudah. Ada berapa halaman? Ada 4 halaman ya. Ada 4 halaman. Silakan yang bisa on cam, silakan. 4 halaman ya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Boleh saya bebas. 1, 2, 3. Oke. Halaman kedua. Baik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Boleh saya bebas, silakan. 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga. Oke, halaman ketiga banyak yang off cam ya. Oke, silakan ya. Baik, 1, 2, 3 ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Jangan keluar dulu ya. Ini kalau sudah keluar semuanya ya. Ini mau halaman ini ya. Baik, halaman yang keempat. Ya. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Baik, kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.